Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arnoldus Jansen Ligihayong. Saya dari Universitas Kanjuruhan Malang, FKIP Geografi. Jadi teman-teman, pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari bagaimana kita mengetahui, mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam. Jadi negara kita Indonesia termasuk negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Kita memiliki hutan yang luas, juga areal pertanian, perkebunan yang sangat subur. Wilayah perairan Indonesia juga sangat kaya akan sumber daya alam dan luasnya mencapai 2/3 dari luas wilayah negara kita. Berbagai bahan galian juga flora dan fauna tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tentang kekayaan flora sejak berabad-abad silam sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mempelajari bagaimana kita bisa mengetahui kekayaan sumber daya alam itu seperti apa. Oleh karena itu, mari kita lihat tayangan video mengenai jenis-jenis sumber daya alam ini. Alam semesta. Alam ini mengandung banyak kekayaan yang tersimpan di dalam. Kekayaan itu yang kita namakan dengan sumber daya alam. Sumber daya alam banyak dimanfaatkan oleh manusia. Adapun pengertian sumber daya alam adalah semua kekayaan alam berupa benda mati atau makhluk hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jenis-jenis sumber daya alam yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau dihasilkan kembali. Contohnya udara, air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Berikut ini contoh video tentang sumber daya alam. Ada binatang, tumbuhan yang bersinari oleh matahari, memberikan kehidupan kepada monyet-monyet, burung-burung, bahkan harimau yang berada di hutan. Burung-burung berkicau dengan riangnya. Begitu pula dengan harimau dalam kehidupannya. Gajah-gajah dalam habitatnya berada di hutan. Namun apa? Ada niat yang tidak baik dari seseorang yang membunuh harimau. Bahkan penebangan hutan secara liar yang dilakukan dengan tidak bertanggung jawab, mengusir habitat burung, tumbuh-tumbuhan pada ditebang, digantikan dengan traktor-traktor yang menakuti hewan-hewan lain. Hewan-hewan di hutan digantikan dengan traktor-traktor. Tumbuhan-tumbuhan di hutan dibakar sehingga menimbulkan asap yang menyebabkan sakit pada manusia. Ini adalah ulah manusia yang tidak patut kita tiru. Adapun jenis-jenis sumber daya alam yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya bahan tambang logam dan sumber energi. Berikut ini adalah video penambangan yang dilakukan penambangan tradisional. Mereka menyampurkan tanah dengan air, kemudian mengaduk, mencari bahan tambang yang dapat diambil dari. Tadi teman-teman sudah sama-sama melihat, sama-sama menyaksikan bagaimana video mengenai jenis
mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam. Jadi untuk langkah selanjutnya, mari kita akan mempelajari lagi mengenai sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati itu berasal dari makhluk hidup, sedangkan sumber daya alam non hayati itu bukan berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati yaitu hewan, tumbuhan. Sumber daya alam hayati tumbuhan dapat dikelompokkan lagi dalam 3 kelompok besar, yaitu sumber daya alam hutan, sumber daya alam hasil pertanian, sumber daya alam hasil perkebunan. Dan juga untuk yang berikutnya mengenai sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang di atas permukaan bumi, di bawah permukaan bumi tetapi tidak hidup, seperti tanah, udara, dan air. Jadi teman-teman, prosentase mengenai materi saya mengenai mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam cukup di sini. Semoga apa yang sudah kita belajar bersama, apa yang sudah kita dapat bersama, semoga semuanya dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita sebagai jurusan geografi, mari kita sama-sama membangun rasa kepedulian, kita sama-sama melestarikan lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup kita ini dapat terjaga dengan baik. Semoga keadaan di lingkungan kita sekitar ini tetap terjaga. Demikian saya ucapkan terima kasih.